Museum Sri Baduga Bandung adalah sebuah institusi yang mencerminkan kekayaan sejarah dan budaya Kota Bandung. Dibuka untuk umum pada tahun 1974, museum ini dinamai sesuai dengan salah satu raja terkenal di Jawa Barat, Sri Baduga Maharaja atau lebih dikenal sebagai Raja Prabu Siliwangi. Museum ini memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Sebelum diresmikan menjadi museum, dulu bangunan museum ini bernama Kawedangan Tegalega yang berfungsi sebagai divisi administratif di Kota Bandung. Lalu kemudian pada tahun 1980, secara resmi diberi nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga. Dibangun sebagai upaya untuk melestarikan warisan sejarah kota, Museum Sri Baduga menyajikan pameran-pameran yang menggambarkan perkembangan Bandung dari masa ke masa. Pada awalnya, museum ini didirikan sebagai kepentingan pelestarian warisan budaya. Namun, seiring berjalannya waktu, koleksi-koleksi yang terus bertambah membuat museum ini semakin dikenal sebagai tempat yang menggambarkan kekayaan budaya dan sejarah kota. Bangunan Museum Sri Baduga terdiri dari 3 lantai yang masing-masing lantainya memiliki koleksi benda yang berbeda-beda. Pada lantai pertama, kita dapat menemukan peninggalan bersejarah bangsa Indonesia, khususnya perkembangan sejarah dan budaya yang ada di Jawa Barat. Kita akan dengan mudah menemukan alat transportasi yang unik, benda bersejarah bercorak Hindu-Buddha, dan berbagai macam jenis hewan mitologi. Tidak hanya itu, kita akan menemukan berbagai macam arca, peti kubur batu, dan replika gua tempat tinggal. Lebih ke dalam lagi, kita dapat menemukan artefak bebatuan, naskah kuno, dan hewan-hewan lainnya. Di lantai paling atas, yaitu lantai 3, memamerkan koleksi barang-barang etnografis seperti kain, tenunan, barang artistik, keramik, dan lainnya. Museum Sri Baduga bukan hanya tempat menyimpan artefak bersejarah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan edukasi dan budaya. Berbagai program pendidikan, lokakarya, dan pameran sementara diadakan di sini. Hal ini dalam rangka memberikan pengunjung pengalaman yang mendalam dan mendidik. Berkunjung ke Sri Baduga membuat kita merasakan setidaknya sedikit bagaimana tinggal di zaman-zaman tertentu dengan melihat peninggalan-peninggalan dari zaman-zaman tersebut. Hari ini, kita akan menjelajahi beberapa koleksi unggulan yang membuat Museum Sri Baduga begitu istimewa. Beberapa di antaranya terdapat kitab-kitab suci, pakaian adat, rumah adat, bahkan sampai fosil hewan-hewan purba ada di museum ini. Tapi, salah satu yang membuat kami tertarik adalah cetakan kue 1. Cetakan kue 1 yang memberikan kita pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat setempat pada masa lalu dalam membuat kue. Singkatnya, kue 1 merupakan kue tradisional khas Jawa Barat, sebuah kue kering berwarna putih yang bertekstur renyah dan sedikit keras. Makanan ini populer di Indonesia, namun asal-usulnya tidak diketahui secara pasti. Pembuatannya yang tidak memerlukan banyak alat dan bahan, membuat kue 1 digemari orang-orang pada masanya. Kue 1 merupakan makanan tradisional Jawa Barat. Ini terbuat dari kayu. Kayu biasa. Ya, terbuat dari kayu. Di sini tuh ada 3 jenis ya. Ini tuh hewan, bentuk hewan. Seperti itu. Sebenarnya cetakan kue 1 ada berbagai macam bentuk sih. Ada yang hewan, ada juga yang tumbuhan kayak misalnya bunga itu ada. Tapi bentuknya tuh Bu, udah pasti hewan sama tumbuhan atau ada model-model lain? Hewan sama tumbuhan. Ya. Kalau di museum ini tuh bisa mendapatkan cetakan itu kayak gimana Bu? Bisa mendapatkan prosesnya seperti ini. Ini tuh kita dapat dari Majalengka tahun 2009. Jadi sebelum
sebelum benda ini masuk ke dalam museum, mungkin kita tuh dapat laporan atau enggak kita nyari. Seperti yang sudah kita dengar dari narasumber yang terlibat, kue yang berbahan dasar kacang hijau tanpa kulit ini memiliki beberapa jenis bentuk cetakan. Ada yang berbentuk hewan dan tumbuhan. Namun, bentuk-bentuk ini dapat berubah mengikuti perubahan zaman. Cetakan kue satu ini terbuat dari kayu dengan gagang di bagian ujungnya. Sepintas mirip dengan cetakan kue bulan, namun perbedaannya terletak pada ukuran. Cetakan kue bulan memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dibandingkan kue satu. Untuk pemeliharaan, cetakan kue satu cukup mudah, namun diperlukan sedikit perhatian lebih. Setelah digunakan dan dicuci, cetakan kue harus langsung dikeringkan dan dijemur agar tidak berjamur mengingat bahannya yang terbuat dari kayu. Kita boleh ke sini, kita inventaris, ada nomornya ini inventaris, ini ada nomornya. Ini masing-masing ada nomornya. Oh berarti ada nilai sejarahnya Bu? Iya, budaya peninggalan. Kalau keunikannya sama sejarahnya boleh bisa dijelasin Bu? Kalau untuk sejarah kue satunya kita nggak tahu ya, jadi kita tuh hanya tahu tentang koleksinya aja gitu. Kalau sejarah kuenya mungkin itu makanan ya. Kalau sejarah sih cetakan kayak keunikannya tertentu, maksudnya perbedaan dari cetakan-cetakan yang lain. Nah, perbedaan dari cetakan-cetakan lain mungkin dari bentuknya. Kalau yang lain misal kayak surabi gitu kan berbagai macam kue, beda juga cetakannya gitu. Tapi emang harus dari kayu ya? Atau bisa diganti oleh bahan lain? Ada dari kuningan, itu cetakan kue semprong ya, dari kuningan. Ada juga dari gerabah, seperti surabi itu dari gerabah. Jadi macam-macam. Tapi kalau buat kue satu mah harus dari kayu. Dari kayu. Oke. Jadi ada nggak peran cetakan kue satu ini ke dalam budaya atau tradisi? Ada. Jadi ini tuh untuk mengenalkan makanan tradisional dari Jawa Barat. Setelah mendengar penjelasan narasumber secara rinci, kini kita tahu bahwa cetakan kue satu memiliki peran yang penting dalam sejarah budaya Indonesia. Salah satu perannya adalah untuk memperkenalkan makanan tradisional dari Jawa Barat yang sekarang sudah mulai sulit ditemukan, sehingga kue satu dapat terus dikenang dan diketahui eksistensinya dari generasi ke generasi. Setelah mengenal sejarah Museum Sri Baduga dan menjelajahi koleksi di dalamnya, serta mengenal lebih detail tentang cetakan kue satu yang sudah mulai jarang ditemukan, kini kita tahu bahwa Indonesia sangat kaya akan sejarah dan budayanya yang sangat luar biasa menarik dan mengagumkan. Tidak heran mengapa Museum Sri Baduga selalu ramai didatangi berbagai macam kalangan dan tidak mengenal umur. Museum Sri Baduga selalu terbuka untuk setiap kita yang tertarik untuk mengulik keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia dari masa ke masa.